Ada yang belum bisa absen? Sudah semua ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah terakhir untuk perbankan ya, dan cukup banyak materinya. Mudah-mudahan selesai dalam 2 jam. Ya. Oke, dulu penyampaian materi setelah UTS dengan sistem keuangan di Indonesia. Ya, dan kita sudah membahas sebagian besar dari lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Ya, eh, termasuk yang mungkin baru bagi saudara, yang misalkan apa namanya, dana pensiun, saya yakin masih baru bagi saudara. Ya, asuransi beberapa paham, beberapa nggak paham. Ya, dan seterusnya. Pergadian mungkin hanya pernah didatangi untuk apa namanya, menggadaikan dan nebus barang. Ya. Tapi kita belajar di sini bahwa itu adalah itu semua adalah lembaga-lembaga keuangan yang merupakan pasar bagi lulusan konsentrasi keuangan. Ya, jadi kalau saudara lulus konsentrasi keuangan kemudian mau kerja, kesulitan kerja, itu kayaknya rada aneh ya, karena sebenarnya lembaga keuangan yang ada di sekitar kita itu cukup banyak ya, dan setiap lembaga keuangan pasti membutuhkan tenaga finance. Ya, bukan hanya akuntansi, tapi tenaga finance, tenaga yang punya pengetahuan di bidang manajemen keuangan. Ya, di bidang, terutama di bidang investasi. Ya, kita sudah membahas sebelumnya ada sekian ribu apa namanya, lembaga keuangan yang masuk dalam kelompok modal ventura, perusahaan pembiayaan, ya kemudian dana pensiun, banyak sekali, dan masih banyak lagi yang akan bisa kita masuki. Ya, sehingga saya berharap kemudian ke depan nanti ya banyak lulusan konsentrasi keuangan UNER ya itu bukan bekerja hanya di bank, di OJK, tapi juga di perusahaan-perusahaan atau di lembaga-lembaga keuangan yang mungkin agak aneh, yang nggak banyak yang mendengar. Ya tadi contohnya dana pensiun. Ya, atau mungkin apa namanya, ke depan nanti akan ada yang bekerja pada lembaga-lembaga jasa keuangan khusus yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, misalkan apa, ada pembiayaan sekunder perumahan, ada perusahaan penjaminan, ya kemudian ada lembaga pembiayaan ekspor. Itu adalah pasar bagi saudara. Ya, kalau yang bawah ini PNM dan Dana Reksa, saudara pasti sudah pernah mendengar. Ya, Pemodalan Nasional Madani dan PT Dana Reksa sudah pernah mendengar. Tapi yang tiga ini pasti belum, dan ini yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, yang kami berharap, atau saya dan tim Pak Made, Pak Madian, Pak Rahmat berharap ya ke depan saudara melihat semua apa namanya, semua jenis lembaga keuangan dalam sistem keuangan ini sebagai pasar potensial yang bisa menyerap keahlian saudara. Jadi, sekali lagi, nggak ada ceritanya mesti ini loh Rek yo. Karena saudara kan lulusan UNER, ya saudara lulusan UNER, perguruan tinggi, saudara perguruan tinggi ternama, dan saya yakin saudara juga masuk kategori mahasiswa unggulan. Ya, mahasiswa unggul artinya yo gak bodoh-bodoh banget gitu loh. Ya, bahkan mungkin ya ada yang masuk dalam kelompok 10% teratas dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Nah, karena itu kemudian ya jangan sampai mati gaya, jangan sampai mati langkah, tahu harus mendaftar di mana.
Ya, hari ini kita akan bahas kelompok lembaga jasa keuangan khusus, Pegadaian sudah kita bahas. Kita akan bahas hari ini mengenai pembiayaan sekunder perumahan, kemudian perusahaan penjaminan, dan lembaga pembiayaan ekspor. Ya. Yang pertama adalah lembaga pembiayaan sekunder perumahan yang produknya, produknya itu disebut sebagai efek beragun aset, ya, atau EBA. Ya, atau bahasa Inggrisnya adalah Asset Backed Security. Ya, jadi perusahaan sekunder perumahan. Dalam prakteknya kemudian pembiayaan sekunder ini bukan hanya untuk perumahan. Ya dulu istilahnya pembiayaan sekunder perumahan, tapi dalam prakteknya kemudian pembiayaan sekunder itu juga bisa digunakan untuk aset-aset yang lain. Ya, oleh karena itu kemudian istilah istilah resminya sebenarnya adalah efek aset. Ya, di mana aset ini bisa apa namanya piutang karena perumahan, ya karena apa namanya karena kredit perumahan, ya. Tapi juga bisa karena kredit-kredit yang lain atau karena pendapatan tagihan yang muncul di masa yang akan. Nah, jadi meskipun namanya pembiayaan sekunder perumahan, tapi dalam prakteknya nanti asetnya ini bukan hanya piutang terkait pembelian rumah, tapi juga aset-aset yang lain. Ya. Ini dasar hukumnya, ya, untuk pembiayaan sekunder perumahan atau EBA. Yang pertama adalah peraturan Bapepam, kemudian keputusan Ketua Bapepam tahun 2003, terus sampai yang terakhir DPOJK nomor 20 dan 65 tahun 2017, yaitu tentang EBA SP. SP itu surat partisipasi, dan EBA KIK. KIK itu kontrak investasi kolektif. EBA itu efek beragun aset. Ya, jadi EBA itu efek beragun aset, SP itu surat partisipasi, KIK itu kontrak investasi kolektif. Ya. Ini definisinya, EBA atau efek beragun aset adalah surat berharga yang dapat berupa surat utang atau surat partisipasi. Jadi bentuknya ada dua, surat utang. Surat utang itu ya obligasi, itulah gampangannya ya. Atau surat partisipasi, bedanya apa? Kalau surat utang berarti investor, ya investor itu membeli atau memberi, ya, memberi utang, ya, menyalurkan utang seperti obligasi itu loh. Di investor membeli obligasi yang artinya saudara masih pinjaman. Ya. Kalau surat partisipasi, pada saat investor membeli EBA tadi atau aset tadi, efek beragun aset tadi, maka hakikatnya mereka berpartisipasi dalam apa namanya dalam pendanaan atas aset tersebut. Jadi bukan utang, tapi berpartisipasi dalam pendanaan. Ya. Nah, surat utang atau surat partisipasi, jadi EBA itu dapat berbentuk surat utang, semacam obligasi atau surat partisipasi yang diterbitkan oleh penerbit yang pembayarannya terutama berasal dari kumpulan piutang. Ya, jadi pembayaran atau underlying asetnya, ya. Jadi underlying aset untuk efek beragun aset itu adalah kumpulan piutang. Sekali lagi, underlying asetnya adalah kumpulan piutang. Kiana EBA dapat berbentuk EBA KIK, kontrak investasi kolektif, dan EBA SP. Nah, EBA SP itu surat partisipasi. Nah, EBA KIK itu prakteknya bentuknya mirip surat utang atau obligasi. Nah, sementara EBA SP itu ya tadi surat partisipasi, surat tanda ikut berpartisipasi dalam pendanaan suatu investasi. Ya.
EBA KIK, EBA kontrak investasi kolektif adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif. Nah, jadi sekali lagi ini mirip-mirip dengan dalam hal ini mirip dengan reksadana. Nah, jadi EBA ini diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif antara siapa? Sama dengan reksadana, yaitu antara MI, tak kelihatan, antara MI, loh kok gak kelihatan, MI dengan Bank Kastudien. Ya. EBA KIK kalau mau dibikin lebih panjang lagi ya berarti EBA KIK adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian, ya, yang portfolionya terdiri dari portfolio underlying asetnya, ya, terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersil, bisa tagihan kartu kredit, bisa tagihan yang timbul dari apa tagihan yang timbul di kemudian hari ini apa namanya pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang. Ya, tagihan yang berupa pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang. Ya, kemudian eh, tagihan yang muncul karena kredit kepemilikan rumah atau apartemen, jadi KPR atau KPA. Ini yang paling banyak di Indonesia. Ya, jadi EBA yang paling banyak adalah EBA karena piutang KPR atau piutang KPA, kredit pemilikan rumah atau kredit pemilikan apartemen. Ya. Underlying aset dari apa namanya EBA KIK juga bisa berbentuk efek bersifat utang, ya, yang dijamin oleh pemerintah, kemudian sarana peningkatan kredit, serta aset keuangan yang setara dengan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan. Jadi ini adalah apa namanya yang bisa digunakan sebagai underlying aset untuk EBA KIK, ya, underlying aset untuk EBA KIK. Kemudian EBA SP, surat partisipasi, ya, efek berlakukan aset atau EBA yang diterbitkan oleh penerbit. Jadi di sini istilahnya adalah penerbit SP, bukan manajer investasi. Jadi bukan MI tapi penerbit. Itu istilah untuk EBA SP, penerbit. Nah, ini untuk membedakan aja mana yang SP, mana yang KIK. Yang portfolionya atau underlying asetnya, ya, berupa kumpulan piutang. Jadi untuk EBA SP itu hanya bisa berupa kumpulan piutang. Ya, tidak bisa kemudian tadi kalau di EBA KIK kan ada future receivable, pendapatan yang masih akan diterima. EBA SP tidak boleh kemudian apa namanya underlying asetnya adalah pendapatan yang masih akan diterima, tidak boleh. Khusus untuk piutang, di mana EBA SP itu merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA SP. Ya, sehingga kalau kemudian EBA SP yang diterbitkan nilainya adalah 100 miliar, ya, saudara membeli EBA SP 100 miliar, saudara membeli 1 miliar, berarti saudara punya proporsi kepemilikan atas apa namanya underlying asetnya, ya, sebesar berapa itu 100 atau 10 1%, ya, 1%. Jadi EBSP itu merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang. Misalkan untuk EBA SP yang nilai totalnya 100 miliar, ya, underlying asetnya adalah KPR senilai, misalkan gitu ya, KPR senilai 200 miliar. Ya, jadi underlying asetnya adalah kredit kepemilikan rumah seharga 200 miliar. Maka artinya dengan 1 miliar ini saudara punya kepemilikan proporsional, ya,
atas KPR 200 miliar itu senilai 2 miliar. Anda, saudara punya kepemilikan 1% atas total underlying asetnya. Ya, jadi ada bank menyalurkan KPR, total nilainya 200, kemudian apa namanya diubah menjadi EBA, nilai total nilainya 100, EBA-nya, ya saudara beli 1 miliar, dengan membeli 1 miliar itu, ya 1% dari total EBA yang 1% ya dari total EBA yang dijual atau diperdagangkan, maka artinya saudara memiliki 1% dari underlying asetnya atau dari KPR senilai 200 miliar, yaitu sebesar 2 miliar. Itu namanya surat partisipasi. Ya, oleh karena itu disebut sebagai surat partisipasi. Kemudian ini adalah mekanisme transaksi EBA KIK. Ya, jadi kalau EBA KIK itu underlying asetnya bisa macam-macam ya. Ya, yang paling banyak memang KPR. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan aset-aset lain yang berupa tagihan atau pendapatan di masa yang akan datang itu juga bisa diebakan. Ya tadi dalam dalam apa namanya definisi EBA KIK tadi loh. Sorry. Dalam definisi KIK tadi loh. Banyak sekali nih apa namanya jenis aset yang kemudian bisa dijadikan sebagai EBA KIK atau diterbitkan EBA KIK-nya atau dijadikan sebagai underlying aset atas penerbitan EBA KIK. Nah, tapi yang paling banyak sekali lagi adalah portfolio KPR. Ya, jadi misalkan aja ada satu bank BNI katakan itu ya, BNI sih biasa ngasih kredit itu BTN. KPR ya, yang biasa ngasih KPR adalah BTN. Misalkan BTN ya itu punya portfolio aset, portfolio KPR ya, di area Surabaya misalkan lagi, karena atau mungkin di area Jawa Timur ya, karena tempatnya KPR yang dijadikan underlying aset itu seharusnya terdistribusi lokasinya, jadi nggak boleh musah di satu tempat, tapi berasal atau berada pada banyak tempat. Nah, portfolio KPR itu kemudian oleh BTN ya, yang berfungsi sebagai kreditur awal dan penyedia jasa. Jadi pada awalnya BTN itu bertindak sebagai kreditur awal. Mereka memberikan kredit KPR kepada apa namanya pembeli rumah ya, kepada pembeli rumah. Mereka dalam hal ini BTN bertindak sebagai kreditur awal. Nah, kreditur awal ini kemudian punya portfolio KPR dan oleh mereka kemudian KPR ini dijual trusil, ya, jual lepas, ya, dijual lepas. Jual lepas itu artinya setelah dijual, portfolio KPR itu menjadi milik dari manajer investasi, bukan lagi milik BTN. Ya, sekali lagi, penjualan aset secara terusil itu artinya setelah aset itu dijual, sekali lagi, aset dalam hal ini adalah portfolio KPR. Ya, jenenge portfolio KPR itu wakeh rek ya, ya buat KPR perumahan A nomor sekian, KPR perumahan A nomor sekian, KPR perumahan A nomor sekian, KPR perumahan B nomor sekian, KPR perumahan B, wakeh banyak sekali, kemudian dijual secara terusil dan kemudian dengan penjualan ini portfolio KPR itu menjadi milik dari manajer investasi, ya, milik dari manajer investasi. Sehingga BTN sudah tidak lagi punya potensi, BTN sudah tidak lagi menjadi kreditur, ya sudah begitu penjualan itu BTN tidak bertindak sebagai kreditur. Krediturnya atau pihak yang berpiutang adalah manajer investasi. Nah, berdasarkan penjualan secara telusur ini, kemudian manajer investasi akan menerbitkan EBA ya berdasarkan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian. Jadi ada kontrak di sini. Berdasarkan kontrak ini maka diterbitkanlah EBA KPR.
ya, EBA apa namanya, efek berakun aset, kontrak investasi kolektif yang underlying asetnya adalah portfolio KPR. Nah, EBA ini kemudian dijual kepada investor, dijual kepada investor. Investor kemudian membeli EBA, dana investasi. Kemudian hasil dari pembelian investor, ya itu kemudian akan dialirkan melalui bank kastodian, ya, kemudian melalui manajer investasi dan dibayarkan kepada kreditur awal, ya dibayarkan kepada kreditur awal, sehingga sudah lihat di sini BTN itu akan menerima pembayaran lebih awal atas portfolio KPR-nya. Jadi misalkan rata-rata KPR-nya ya ada 100 KPR yang dijual, ya rata-rata misalkan 50 tahun kesuwen, 10 tahun, ya 10 tahun, maka dengan mekanisme EBA ini nggak sampai 1 tahun, ya BTN sudah menerima uang atas KPR-nya. Ya, BTN sudah menerima uang atas KPR yang dijualnya, ya dijual karena sekarang yang menjadi kreditur bukan lagi BTN. Ya, jadi, nah kemudian oleh manajer apa namanya, bukti kepemilikan KPR itu juga nantinya akan disimpan oleh bank kastodian. Ya, jadi bank kastodian yang menyimpan bukti kepemilikan portfolio KPR, ya bank kastodian yang menerima pembayaran dari investor, kemudian melalui manajer investasi dibayarkan kepada kreditur awal. Ya. Nah, kemudian ada kredit enhancer. Kredit enhancer ini fungsinya adalah untuk apa namanya, memastikan bahwa EBA yang diterbitkan oleh manajer investasi itu nantinya bisa benar-benar diserap oleh pasar atau laku dijual. Ya, jadi kredit enhancer ini fungsinya adalah menjamin bahwa nantinya EBA dengan underlying aset KPR itu semuanya laku terjual. Ini adalah mekanisme transaksi EBA KIK. Jadi ada tadi kontrak investasi kolektif, ya antara manajer investasi dan bank kastodian. Ya. Ya, yang berikutnya adalah untuk EBSP. Ya, di EBSP tidak ada istilah manajer investasi. Di EBSP adanya adalah penerbit. Ya. Ini saya tulis di sini SMF karena sampai dengan saat ini hanya ada satu pembiayaan sekunder perumahan yang bertransaksi dengan menggunakan mekanisme EBA-SP, ya, yang ada di Indonesia, yaitu SMF, Sarana Multigria Finance. Ini perusahaan BUMN, ya perusahaan BUMN. Yang lainnya mirip-mirip ya, yang lainnya mirip-mirip, cuma kemudian apa namanya, tidak ada manajer investasi, kemudian tidak ada kontrak investasi kolektif, ya yang ada adalah nanti perjanjian penerbitan. Ya, jadi mirip-mirip dengan tadi, ya di sini ada portfolio aset, ya. Nah, portfolio aset ini nanti awalnya adalah milik dari kreditur awal, ya kemudian oleh kreditur awal dijual putus kepada SMF sebagai penerbit EBA SP, ya, Trusil. Dengan Trusil maka kemudian pemilik ini pemilik portfolio KPR itu adalah penerbit istilahnya, ya. Nah, penerbit itu dengan memegang atau dengan kepemilikan atas portfolio aset, yang mereka mengajukan pernyataan pendaftaran EBA kepada OJK, dan apabila kemudian pernyataan itu dinyatakan efektif atau pendaftaran itu dinyatakan efektif, maka kemudian SMF bisa melakukan penerbitan dan penjualan EBA SP.
Ya, jadi menerbitkan dan menjual EBA-SP setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif. Tanpa ada pernyataan efektif, maka PT SMF tidak diperbolehkan menerbitkan dan menjual EBA SP. Ya, dijual kepada investor, ya, dijual kepada investor. Ya, kemudian investor ini punya dari investor ini kalau aliran kita lihat aliran uangnya dulu ya, aliran uang. Ya. Dari investor ini, uang dari investor itu kemudian akan dialirkan melalui bank kustodian mirip dengan tadi, cuma tidak melalui penerbit atau kalau di apa kalau di EBA KIK dari bank kustodian itu masuk ke penerbit dulu baru kemudian ke kreditur awal ya, tapi kalau untuk EBA SP ini duit yang diterima dari investor itu langsung dibayarkan kepada kreditur awal. Ya, kreditur awal. Bank kustodian juga bertugas untuk melakukan penyimpanan bukti kepemilikan, ya portfolio aset atau portfolio KPR. Nah, nah kemudian yang membedakan antara EBA SP dan EBA KIK ya karena SP ini surat partisipasi, maka kemudian dibentuklah yang namanya wali amanat atau trustee. Ya, trustee. Trustee ini adalah ya, trustee ini adalah eh, apa namanya unit atau kan unit kumpulan orang gitu ya, kumpulan orang atau mungkin lembaga yang kemudian diberi kewenangan untuk mewakili kepentingan investor dalam berhubungan dengan penerbit. Ya, jadi mirip-mirip dengan obligasi. Di obligasi itu juga ada trustee atau wali amanat. Ya, jadi investor ya kalau kemudian butuh apa namanya menyampaikan sesuatu ya yang disebut sebagai kebutuhan perwali amanatan, maka mereka menyampaikannya kepada wali amanat yang kemudian menyampaikan kepada penerbit. Ya, misalkan ini kok apa namanya imbal hasilnya kok turun kenapa? Ya bisa ditanyakan melalui wali amanat. Ya misalkan ada apa namanya opsi ya penerbit mengumumkan ya ini ada apa namanya KPR yang mau di clean up call. Clean up call itu dilunasi lebih awal ya ya benar dilunasi lebih awal ya. Maka kemudian pertanyaan mengenai clean up call, opsi clean up call itu kemudian oleh investor disampaikan melalui wali amanat kepada penerbit. Ya, jadi wali amanat itu adalah bagian dalam satu oh, penerbitan transaksi EBA SP ini yang tugasnya adalah mewakili kepentingan dari investor. Ya, itu ya. Ya, sehingga ini adalah mekanisme transaksi EBA SP. Ya, sekali lagi perbedaannya ya tidak ada manajer investasi, hanya adalah penerbit. Ya, kemudian ada wali amanat yang merupakan perwakilan dari investor. Kemudian bisa tidak hanya EBA SP itu diterbitkan, itu didasarkan pada persetujuan dari OJK. Tanpa persetujuan OJK, maka EBA SP tidak bisa diterbitkan. Beda dengan EBA KIK. Ya, EBA KIK asal MI dan bank kustodiannya sudah kontrak investasi kolektif ya bisa diterbitkan gitu aja. Nah, jadi berbeda. Ya. Oke, ini pihak-pihak yang terlibat tadi yang ada dalam gambar tadi ya. Yang pertama adalah kreditur awal atau istilahnya originator. Ya, originator atau kreditur awal itu adalah biasanya kalau untuk KPR ya bank yang menyalurkan KPR ke kredit pemilikan rumah yang kemudian portfolio KPR-nya itu digunakan sebagai underlying asset ya bagi penerbitan IBA. Ya. Atau mungkin
pendapatan di masa yang datang. Jadi ada EBA itu pendapatan Garuda sampai dengan tahun 2032. Jadi underlying asetnya adalah tagihan-tagihan PT Garuda sampai dengan tahun 2032. Ya, dalam hal ini maka kreditur awal atau originatornya adalah PT Garuda Indonesia, PT GIA. Ya, cuman ini jarang banget sama sekali ini ya. Yang paling banyak itu ya BTN, ya BRI, ya Mandiri itu yang punya KPR itu, ya Mandiri. Bank ini ya, bank. Ya, jadi yang paling sering jadi originator adalah Bank BTN, Bank BRI, Bank Mandiri yang punya KPR. Ya, yang mereka ini punya KPR. Oke, kemudian yang berikutnya adalah penyedia jasa. Penyedia jasa itu istilah bagi, jadi awalnya ya seperti contoh kita ini ya, Bank BTN, BRI, Mandiri punya tadi punya portfolio KPR yang kemudian dijual kepada MI, ya dijual kepada MI. Nah, meskipun dijual kepada MI yang artinya pihak berpiutang adalah MI, tidak berarti kemudian BTN, BRI Mandiri berhenti tugasnya. Ya, mereka nanti akan bertugas untuk melakukan pembayaran apa? Penagihan, sorry. Ya, penagihan ya. Kemudian apa namanya? Mengawasi atau memberikan teguran seandainya debitur ya, atau konsumen yang membeli rumah secara kredit itu molor bayarnya, ya, kemudian melakukan tindakan-tindakan apabila terjadi gagal bayar dan sebagainya. Ya, jadi setelah kredit itu dijual, setelah portfolio KPR itu dijual, maka originator atau kreditor awal itu beralih fungsinya menjadi penyedia jasa. Ya, nah kalau kita lihat di apa namanya gambar awal tadi, nah ini loh. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, begitu ada penjualan aset secara terusil, maka Bank BNI, Bank BTN, Bank Mandiri sudah bukan lagi menjadi kreditur. Tapi masalahnya yang punya informasi mengenai nasabah, ya, informasi mengenai nasabah, alamatnya di mana, rumahnya di apa namanya, pekerjaannya apa dan sebagainya, itu adalah bank. Sehingga pada waktu kemudian apa namanya manajer investasi hendak melakukan penagihan kepada nasabah ya, langsung ya maka akan menghabiskan effort yang luar biasa besarnya. Oleh karena itu kemudian mereka akan minta kepada para bank tadi, BTN, ya, BNI tadi, BRI tadi ya, minta pada para bank itu untuk memberikan jasa, jasa apa? Jasa penagihan, ya jasa penagihan penagihan kepada nasabah mereka, termasuk mengawasi seandainya ada keterlambatan dan sebagainya. Itu fungsi dari kreditur awal setelah penjualan aset secara terusil. Mereka menjadi penyedia jasa bagi manajer investasi. Ya, jasa apa? Jasa penagihan dan pengawasan kredit kepada nasabah. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk KIK itu ada manajer investasi. Ini nanti akan mengelola kolektif, investasi kolektif itu artinya investornya banyak. Ya, kemudian bank kustodian itu yang melaksanakan tindakan administratif ya, ya terkait dengan penyimpanan underlying aset, ya, kemudian melakukan penerimaan dana dari investor, ya, termasuk melakukan pembayaran kepada originator atau tur awal melalui
manajer investasi. Ya. Kemudian untuk EBA SP ada wali amanat, ya, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang EBA SP dalam hubungannya dengan ya dalam kemudian ada credit enhancer ini pada KIK tadi, ya fungsinya adalah memastikan EBA yang diterbitkan, ya EBA yang diterbitkan itu nantinya akan terserap oleh pasar, ya akan dibeli oleh investor, akan laku lah gampangannya gitu. Nah, oke, ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam EBA per 2022. Jadi tahun 2022 ada 15 EBA, nanti tahun yang paling baru 2025 hanya tinggal 10, tinggal 10. Ya, di sini ada EBA ada EBA SP, kemudian ada efek berabun aset kinerja atau EBA aja. Ya, bedanya adalah kalau yang di atas tidak ada SP-nya ya berarti ini EBA KIK. Ya, kalau ada SP-nya, kalau ada kalau ada EBA SP-nya, ada SP-nya berarti EBA surat partisipatif. Ya. Kemudian nama EBA itu diikuti dengan nama manajer investasi kalau EBA KIK. Ya, jadi contoh ini efek berapun aset Dana Reksa Indonesia. Berarti jadi MI adalah Dana Reksa, Dana Reksa ya. Dapat Indonesia yang menjadi apa namanya? Yang menjadi MI-nya adalah Dana Reksa. Ini MI. Ya. Kemudian Indonesian Power itu originatornya. Indonesian Power PLN 1. Ini originatornya. Ya, kemudian piutang usaha itu portfolio asetnya atau underlying asetnya. Ya, jadi yang di nomor 4 ini bacanya adalah, baca lengkapnya adalah ini adalah EBA KIK di mana manajer investasinya adalah Dana Reksa, ya, sementara originatornya adalah Indonesian Power PLN 1 di mana yang menjadi underlying aset adalah utang usaha kelas piutang, ya, piutang usaha kelas A. Ya, piutang usaha kelas A itu apa? Itu nanti ada prospektusnya apa saja yang masuk dalam kategori atau list dari piutang usaha kelas 1. Ya. Demikian juga untuk nomor 7 misalkan. Ya. Ini adalah EBA surat partisipasi di mana penerbitnya adalah SMF Sarana Multikria Finance, originatornya adalah BTN, ya, 0203 itu periodenya, jadi sudah diterbitkan berapa, ya, kelas asetnya kelas berapa, ya, jadi atau apa namanya asetnya apa. Dalam hal ini underlying asetnya adalah piutang kelas A seri A2. Seri A2 itu daftarnya ada nanti apa. Nah, gitu. Jadi kelas A itu menunjukkan kelas dari underlying asetnya. Ya. Artinya kalau kelas A itu mestinya kredit ratingnya masuk kategori A, maksudnya gitu ya. A itu artinya lancar. Ya. Baik itu triple A, double A maupun A saja itu masih masuk kategori lancar. Nah, bacanya semacam itu. Ya, kemudian ini nilai yang beredar, ya, untuk yang nomor 4 tadi dua piro itu 2 triliun orang karu-karuan ya. Sementara kalau yang nomor 7 itu 300 sekian miliar, jatuh tempo menunjukkan jatuh temponya EBA untuk yang nomor 4 2022, untuk yang nomor 7 2027, ya rating EBA-nya adalah GDA. Jadi rating rating untuk EBA itu nantinya akan disesuaikan dengan rating dari apa underlying asetnya. Ya, kalau underlying asetnya bagus ya berarti nanti rating untuk EBA-nya juga bagus.
Ya. Kemudian untuk yang nomor 4 tadi, rating EBA-nya triple A juga. Ya. Oke, itu tahun 2022, kemudian tahun 2025 belum ada tambahan EBA baru, ya bahkan yang ada ya tinggal yang sudah jatuh tempo. Yang hilang itu yang sudah jatuh tempo. Jadi saat ini untuk EBA KIK itu hanya ada satu, ya, yaitu EBA KIK dari manajer investasinya Mandiri Investment, ya, kemudian originatornya PT Garuda Indonesia, ya, di mana yang menjadi underlying asetnya adalah surat berharga atas penjualan aset, penjualan tiket kelas A. Ini penjualan tiket yang baru akan diterima di masa datang. Begitu hitungannya apa gak ngerti aku ya, tapi tiket yang diperkirakan dijual di masa datang itu kemudian dijadikan piutang, kemudian apa namanya, dijadikan eh, portfolio tagihan, ya, portfolio tagihan itu yang kemudian dijadikan sebagai underlying aset untuk penerbitan EBA nomor 1 ini. Ya, kemudian sudah lihat yang di bawah ini SP semua, ya, SP semua, kemudian yang jadi apa namanya, yang jadi penerbit SMF semua. Jadi sekali lagi untuk EBA SP saat ini di Indonesia hanya ada satu penerbit, yaitu PT SMF. Ya, bacanya sama dengan tadi, cuma bedanya di sini sudah lihat ada EBAS. Ya, EBAS itu berarti EBA syariah. Ya, jadi S yang di belakang itu maksudnya syariah, EBA syariah. Nah, EBA syariah. Ini adalah beberapa penerbit EBA. Ya, tadi ada Sarana Multigria Finansial, ini miliknya pemerintah, BUMN, dan ini yang kemudian bertindak sebagai satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan EBSP. Ya, sementara Dana Reksa Investment Management, BNI Asset Management, Mandiri Investment Management itu adalah manajer investasi yang bisa menerbitkan EBA KIK. Ya, EBA KIK. Ya. Nah, jenis EBA itu ada dua. Ya, yang pertama adalah EBA yang kemudian mirip-mirip obligasi. Ya, mirip obligasi sehingga pendapatan untuk pembeli atau investor EBA-nya itu bersifat tetap. Ya, jadi pendapatan untuk investor EBA bersifat tetap. Mirip obligasi lah. Ya. Kemudian ada juga arus kas EBA sudah tetap, di mana pendapatan untuk investor itu berubah-ubah. Ya, jadi kondisinya yang mirip-mirip dengan ekuitas. Ya. Kemudian ada risiko berinvestasi pada EBA. Yang pertama adalah di sini apa namanya, risiko apabila kemudian debitur KPR, ya, itu gagal-gagal semua. Sangat semua yang dialami sebagian besar. Ya, sebagian besar dari debitur KPR itu gagal bayar. Ya, jadi sekali lagi untuk KPK, demikian juga untuk SP, itu ada nilai aset yang tentunya sebagian besar adalah portfolio KPR. Portfolio KPR. Ya, dengan dari portfolio KPR ini nantinya akan ada pelunasan baik pokok pinjaman maupun pembayaran bunga. Ya, awalnya kepada apa namanya, bank, ya, tapi karena bank sudah melakukan terusil kepada manajer investasi atau pada penerbit EBA, maka angsuran dari debitur, ya, angsuran dari debitur itu kemudian dibayarkan ke manajer investasi.
ya oleh manajer investasi, kemudian digunakan untuk membayar pokok maupun bunga yang kita anggap aja bunga ya, digunakan untuk membayar pokok maupun bunga atas investasi yang dari investor. Jadi debitur melalui penyedia jasa, ya di mana penyedia jasa awal ada originator, ya bayarkan kepada manajer investasi, ya kemudian manajer investasi membayarkan kepada investor. Itu investasi awal, pokok investasi pada maupun bunganya. Nah, kalau kemudian debiturnya ini sebagian besar default, ya sebagian besar default, ya berarti tidak ada pembayaran kepada investor. Ya, atau mungkin pembayaran kepada investor akan lebih dibandingkan yang seharusnya. Namanya risiko kredit atau default risk. Ya, terjadi kalau banyak debitur KPR yang kemudian default. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah risiko konsentrasi geografis properti yang dibiayai. Jadi saya katakan tadi untuk portfolio KPR biasanya penerbit EBA atau manajer investasi itu akan memilih portfolio yang terdiversifikasi secara geografis. Ya, jadi misalkan underlying aset untuk EBA tertentu, EBA A untuk EBA A. Misalkan 100 KPR di Surabaya, KPR di ya, kemudian 100 KPR kemudian Timur di Jawa Tengah atau 100 KPR di DKI. Ya, mengapa mereka harus mencari portfolio underlying aset yang terdiversifikasi secara geografis supaya kalau kemudian umpamanya Surabaya kembang besar ya perusahaan semua ya maka kemudian masih ada bekas dari debitur KPR di Jawa Tengah dan debitur KPR di DKI. Ya, jadi kalau misalkan 300 itu diinvestasikan bahwa 300 underlying aset dari KPR dari Surabaya saja, maka potensi terjadinya kerugian akibat kejadian yang tidak dihentikan di tersebut sudah mungkin besar. Karena itu kemudian ada risiko tersendiri properti yang dibiayai investor kemudian harus mengecek dulu di prospek bisnisnya ya nanti dijadikan layanan aset KPR. Ya kalau mungkin ternyata condong bisa daerah sebaiknya dihindari. Tetapi kalau yang terdiversifikasi secara geografis ya maka kemudian itu lebih moderat posisinya ya risikonya menjadi. Kemudian yang berikutnya adalah risiko likuiditas terkait dengan kemudahan dari dijual beli. Jadi ada kalanya kemudian manajer investasi dari punya uang sehingga pada saat ada pemegang yang menjual kembali atau investor yang menjual kembali tidak bisa beli atau mungkin karena kesulitan likuiditas kemudian bunganya dari bank dibayarkan seterusnya. Kemudian dari pasar biasanya kalau pasar pasar dulu ya, maka biasanya kemampuan bayar dari investornya juga turun ya, ada potensi maka pembayaran oleh investasi kepada investor menjadi turun ya karena pembayaran dari
debitur ya kepada MI juga turun ya. Risiko bunga muncul malah itu kalau dilihat dari sudut pandang investor ya risiko bunga muncul malah dikalikan dijual lebih besar dibandingkan mereka mendapatkan imbal hasil yang lebih rendah dibandingkan kalau investasi di luar ya. Kemudian lunasan percepatan ya, lunasan percepatan itu adalah banyak kemudian yang memiliki KPR ya debitur yang dari pemilik rumah ya itu melakukan lunasan lebih awal jadi misalkan jangka waktu kreditnya atau KPR-nya 25 tahun ya, begitu masuk tahun 20 tinggal 5 tahun akan pendek nilainya tidak terlalu besar kemudian dilunasi lebih awal ya. Nah kalau ini kemudian dilakukan oleh banyak debitur KPR ya dampaknya adalah yield dari banyak menjadi turun ya yield-nya akan turun. Kemudian yang berikutnya adalah risiko hukum. Nah ini risiko yang terjadi oleh baik investasi maupun investor ya manakala KPR yang digunakan sebagai nilai aset itu banyak masalah hukum. Jadi misalkan ya, dari sisi ini ada tiga tempat, ada tiga lokasi, ternyata dari lokasi yang misalkan sudah berada di Jawa itu menempati lahan sengketa umpamanya ya lahan sengketa kemudian ada masalah hukum ada permasalahan oleh warga jadi timbul gugatan hukum ya kalau kemudian ada versi ya nilai asetnya akan musnah ya nilai asetnya musnah karena misalkan ya ada satu hukum itu kan tanahnya mengambang fix itu adalah tanahnya warga itu tanah daerah kalau itu kan berarti nilai asetnya jadi hilang ya awalnya di Surabaya itu menggunakan lahan yang dikembangkan oleh Citra Land tapi ini untuk ekstrimnya aja lahan Citra Land ternyata lahan yang dikembangkan oleh Citra Land itu lahan kita dengan warga yang berdasarkan keputusan hukum kemudian harus diserahkan ke warga banyak yang lain saja yang status KPR yang mengatakan Citra Land itu menjadi hilang risiko hukum ya. Kemudian yang berikutnya adalah risiko operasional pihak yang terkait itu apa yang disebut pihak yang ada pada mekanisme pembentukan ya manajemen investasi ya para bagian ya originator untuk penyedia jasa ya atau mungkin kredit enhancement apa itu operasional yang misalkan satu dari lembaga ini ya banyak kemudian investasinya bermasalah atas ini ternyata manajernya fraud itu melakukan tindakan menyimpang ya dari aturan ya terjadi kesalahan dalam terjadi pelanggaran dalam penyimpanan aset nilai aset untuk EBA berarti potensinya bisa direalisasikan dan bisa ditagihkan banyak masalah. Itu adalah dari sisi yang jadi manakala kemudian investasi pada efek dan aset. Kemudian ini adalah manfaat bagi penyalur KPR yang bagi bank ini. Yang pertama adalah mitigasi dana jangka pendek dan KPR yang bisa banyak KPR itu jangkauannya dari 25
bank, dia jangka panjang itu biasanya tidak terlalu panjang banget. Misalkan tahun kecuali kalau menerbitkan di aplikasi sebanyak 3 tahun, tapi kalau sekitar 10 tahun, 15 tahun, ada mismatch. Ya, ada mismatch ini. Nah, dengan adanya IPA ini, maka kemudian penyelenggara KPR bisa mendapatkan penerimaan lebih awal. Ya, penerimaan awal, dan penerimaan awal itu bisa dijadikan untuk pembiayaan. Kemudian yang kedua adalah diversifikasi sumber pendanaan. Yang tadi ada sumber pendanaan bagi KPR dengan sumber lain. Kemudian meningkatkan kemampuan kapasitas saluran KPR karena dengan nanti IPA maka ada usul berarti pembayaran khas KPR. Ya, usul maka pembayaran khas atau pelunasan khas KPR bagi para pembeli bersama. Ya, kita mengambil saja bisa punya sumber dana cukup atau dana yang cukup untuk pendanaan KPR lagi. Ya, dana KPR lagi. Kemudian meningkatkan ekonomi bisnis income. Ya, jadi itu terus maka fungsi bank awal koordinator itu kemudian menjadi biasa. Penyedia jasa. Nah, PT dari PC ini dari aktivitas PC ini maka bank akan mendapatkan fees. Jadi namanya melakukan penagihan KPR akan mendapatkan fee, ya, dapat fee. Sehingga ada pertumbuhan bagi investor, ya, IPA ini merupakan alternatif dari produk investasi, kemudian termasuk dalam produk investasi yang aman karena harganya di Eropa, kemudian ada lain juga kuat. Itu terutama yang KPR ini juga tadi saya untuk yang untuk KPR itu proses penyaluran KPR itu sendiri juga ribet bagi investor, bagi individu juga ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian ada mekanisme yang harus dilakukan sehingga begitu seorang itu dinyatakan oleh KPR itu potensi ini terbang potensi melakukan berbagai ada potensi melakukan prestasi relatif rendah dan yang lainnya kuat. Oke, itu adalah efek dalam aset atau aspek kritis. Yang berikutnya adalah mengenai penjamin. Ya, dan usaha penjamin. Perusahaan penjaminan. Ya, jadi di istilah perusahaan penjaminan ini ada istilah lembaga penjamin. Ya, jadi lembaga penjamin dalam kerangka perusahaan penjaminan ini berbeda dengan lembaga penjamin simpanan. Ya, jadi di sini ada istilah tadi. Ya, ada LPS. Ya, kalau LPS itu masuk ke sistem perbankan, fungsinya adalah menjamin simpanan dari masyarakat. Sementara kalau lembaga penjamin, ya, itu masuk dalam kategori perusahaan penjaminan, fungsinya adalah menjamin atau melakukan penjaminan atas kredit. Ya, penjaminan atas
kredit. Kalau ini yang dijadikan bahasa pangan, ya ini dijadikan berangkat kredit. Ya, perusahaan jaminan ada perusahaan yang aktivitasnya atau lembaga penjamin yang aktivitasnya adalah penjaminan atas kredit. Ya. Undang-undang 2016 tentang penjaminan, kemudian POJK tahun 2006 lembaga penjamin dulu kadang-kadang ada penjamin di sini ada penjamin lembaga penjamin tapi perusahaan nama ya istilah perusahaan adalah perusahaan penjaminan. Ya, ada lembaga penjaminan, ada lembaga keuangan ya. Nah, sekitar perusahaannya adalah perusahaan penjaminan. Kemudian ada juga nomor 2/2017 tentang pelanggaran usaha lembaga penjamin. Nah, jadi sekali lagi lembaga penjamin di sini yang menunjukkan Pancasila 2017 ini bukan lembaga penjamin simpanan, ya tapi lembaga penjamin kredit. Takut ini Indonesia kita ini lembaga penjamin kredit sama lembaga penjamin simpanan. Ya, definisi lembaga penjamin adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin, pemenuhan kewajiban finansial pemenuhan kewajiban finansial terjamin itu adalah kewajiban untuk kewajiban bayar pokok dan kewajiban bayar kalau disebutkan lembaga keuangan yang memberikan jasa jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial yang dimaksud dengan kewajiban finansial adalah kewajiban memberikan pokok dan bunga. Kemudian lembaga penjaminan dapat berbentuk dari lembaga penjamin lembaga penjaminan dapat bentuk perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan halal, dan perusahaan penjaminan halal syariah. Mirip-mirip asuransi gitu ya. Kalau asuransi itu kan apa namanya untuk risiko yang sifatnya fluktuatif ya, bisa dijamin. Untuk apa namanya perusahaan yang bisnis pada adalah penjamin risiko yang cukup. Sehingga kemudian ada kalau asuransi itu ada asuransi ya, kemudian ada layer asuransi ya, kemudian ada asuransi syariah, ada layer asuransi syariah. Bisa kita bahas di tempat kategori ini. Demikian juga ada jaminan, lagi-lagi ini adalah asuransi yang diasuransikan kredit. Jadi perusahaan penjaminan ada perusahaan penjaminan syariah, dan perusahaan penjaminan ulang, penjaminan ulang kalau bahasa asuransinya ya reasuransi.
Ya kemudian pihak yang terlibat ya pertama adalah penjamin ini itu perusahaan, lembaga penjaminan atau perusahaan penjaminan ya. Kemudian terjamin itu debitur, penerima jaminan itu kreditur. Jadi kreditur apa namanya penerima jaminan itu bisa bank atau lembaga keuangan yang lain. Ya, yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Karena itu kita operasi simpan pinjam itu. Jadi tidak harus bank yang menerima jaminan, tapi juga bisa lembaga keuangan yang menyalurkan pinjaman kepada debiturnya pada operasi simpan pinjam. Ya, itu ada pihak. Sekali lagi, ada perusahaan penjamin atau perusahaan jaminan, perusahaan penjaminan dari kreditur, penerima jaminan adalah kreditur. Sama-sama garis dulu ya. Ini mekanisme penjaminan. Jadi tahap awal dari kegiatan penjaminan adalah kredit dulu, ada penyaluran kredit. Jadi penerima jaminan meminjamkan tanda kepada terjamin. Jadi ada penyaluran kredit di kreditur kepada kreditur. Saudara-saudaranya ada pihak yang menjamin penerima jaminan atau kreditur, kemudian ada terjaminan bahwa itu tapi yang pertama satu itu penerima jaminan atau kreditur memberikan atau meminjamkan tanda kepada pihak terjamin. Kemudian yang kedua terjamin dalam kreditur itu kemudian memberikan jaminan atas dananya yang dipinjamkan. Jadi ada jaminan bahwa mereka akan melakukan pembayaran. Kemudian yang berikutnya penerima jaminan itu mendaftarkan si terjamin kepada lembaga penjamin. Nomor 3 ini kemudian si penerima jaminan meminta kepada lembaga penjamin untuk melakukan penjaminan atas kredit terjamin, dan dengan adanya permintaan ini dan apabila permintaan disetujui, maka penerima jaminan harus membayar premi pada lembaga penjamin. Yang berikutnya yang membuat apabila terjamin bisa membayar utang, maka dana dari jaminan yang dikirim oleh penerima jaminan. Apabila jaminan ini ada masalah, maka kemudian dia bisa langsung membayar kepada krediturnya. Nah, dalam kondisi itu kemudian dia jaminan ini masalah. Ya, terjadi masalah masuk menerima. Apabila terjamin ini tidak bisa membayar utang, maka lembaga terjamin wajib untuk melunasi dana yang dipinjam oleh terjamin kepada penerima jaminan adalah pada kreditur yang melakukan permasalahan adalah lembaga penjamin. Dalam kondisi terjamin tidak mampu melakukan pembayaran. Nah berikutnya setelah laporan penjamin, lembaga penjamin kemudian akan secara kalangan kepada kreditur yang mungkin sekarang saya dibiayai satu lagi satu bulan lagi, 2 bulan lagi. Ini adalah di tahapan kali ini si lembaga penjamin ini kemudian akan menagih kepada terjamin kepada kreditur. Ini adalah yang mekanisme itu akan merasa lebih aman kreditnya karena ada kepastian bahwa nanti akan ada pembayaran bagi
yang disalurkan bisa berasal dari terjamin manakala tidak ada masalah pada terjamin, atau bisa dari pelanggaran jaminan manakala terjamin bermasalah. Ya, usah punya terutama usaha lembaga penjaminan dan terjamin apabila kemudian pelunasan dilaksanakan oleh lembaga penjamin, maka kemudian tahap-tahapnya lembaga penjamin akan berhubungan langsung dengan terjamin. Ini adalah masalah Oke, nah ini ada beberapa pilihan penjaminan yang bisa dilaksanakan di Indonesia. Yang pertama adalah langsung dan tidak langsung. Ya, penjaminan langsung adalah penjaminan yang dilakukan atas permintaan terjamin, atas permintaan debitur. Ya, sementara penjaminan tidak langsung adalah penjaminan atas permintaan penjaminan atau debitur. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah penjaminan model individual atau model portfolio. Ya, kalau jaminannya model individual, maka jaminan itu diperlakukan sebagai individu oleh pemberi jaminan. Ya, oleh pemberi jaminan. Tapi kalau kemudian model portfolio, maka yang di treatment adalah seluruh portfolio dari penerima jaminan. Jadi seluruh portfolio dari penerima jaminan itu punya 140 utang yang dijaminkan. Maka pengawasan oleh lembaga jaminan itu atas seluruh utang yang dijaminkan oleh penerima jaminan. Jadi namanya portfolio. Kemudian yang berikutnya adalah jenis penjaminan model funded dan model unfunded. Model funded dan model unfunded. Untuk model funded, dana untuk penjaminan yaitu disediakan oleh Bank Sentral dan penjaminan dari dana yang digunakan oleh perusahaan penjamin untuk lunasi kredit manakala debitur gagal bayar. Nah, dana pada Bank Sentral harus bisa dilakukan sudah dari bank sementara modal unfunded artinya dana yang disediakan oleh perusahaan penjaminan nantinya bukan berasal dari sumber lain, mungkin berasal dari pemerintah, yang berasal dari pemerintah. Kemudian jenis penjaminan yang lain ada penjaminan dan model dan khusus. Model terkompon itu artinya tidak ada syarat tambahan bagi terjamin, misalkan tidak harus menyediakan sertifikat rumah, ya, atau tidak perlu menyediakan atau menyerahkan GPKB kendaraan. Ya, sementara penjaminan khusus aturannya bagi terjamin itu nantinya ada syarat khusus atau syarat tambahan, tentunya lagi penyerahan GPKB, penyerahan sertifikat atau bukti kepemilikan yang lain berusia. Kemudian yang berikutnya ada model ex ante dan model expose. Penjaminan model expose salah satunya model ex ante itu artinya sebelum melakukan lagi sudah ada pertahanan dari penjamin bahwa apabila penerima jaminan dan lembaga kredit mereka akan dijamin oleh penjamin. Sementara pada model khusus jaminan yang diberikan oleh perusahaan penjamin itu baru muncul setelah kreditur menyalurkan kredit kepada debitur penerima jaminan menyalurkan kredit kepada terjamin. Model
ekspos. Oke, yang kegiatan usaha utama dari perusahaan yang pertama adalah penjualan kredit atau pembiayaan institusi syariah. Kalau di bank konvensional namanya kredit, kalau di bank syariah namanya pembiayaan berdasarkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Jadi ada yang namanya kredit berdasarkan prinsip syariah, ada yang ada pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang ditentukan lembaga keuangan atau kredit atau pinjaman berdasarkan syariah yang dilakukan oleh operasi simpan pinjam atau penyembuhan kredit atau syariah dalam rangka program penyelenggaraan dana lingkungan. Jadi PKKP itu program CSR lah, jadi CSR-nya BUMN itu disebut sebagai program penyelenggaraan dana lingkungan. Jadi ada BK dan ada BL. BL itu sasarannya adalah pihak-pihak yang berafiliasi dengan stakeholder internal. Jadi stakeholder internal. Ya, sementara program ini stakeholder eksternal. Misalkan kalau saudara orang-orangnya kerja di Indonesia, saudara punya usaha kecil, kemudian dia pendanaan, saudara bisa mengajukan permohonan pendanaan dari Indonesia melalui program pembinaan lingkungan tanah atau saudara kerja di BPSDM Indonesia. Ya, atau mungkin itu orang-orang saudara di Paman Saudara, ya Paman Saudara saja di Indonesia, kemudian dengan wasilah ya dengan para dari saudara sudah mengajukan permohonan untuk usaha dan masuk kegiatan pendanaan. Jadi stakeholder adalah sementara yang stakeholder eksternal namanya program mitra. Misalkan ada UKM dana UKM kebetulan namanya Indonesia punya APD dan UKM yang orang-orang yang melakukan Indonesia yang kemudian perusahaan Indonesia bisa tinggal pendanaan bagi UKM yang ada di dalam rangka meningkatkan kebutuhan kerja dalam rangka investasi di bidang yang berbeda. Karena itu yang disebut sebagai program kemitraan. Ya, jadi stakeholder adalah eksternal. Penyaluran dana untuk program PKKP ini umumnya bentuk pinjaman. Ya, pinjaman saja. Nah, pinjaman semacam ini pinjaman dalam rangka PKKP ini kemudian bisa dijamin. Ya, bisa dijamin oleh perusahaan menjamin. Kemudian yang terakhir adalah syarat tanggal progresi. Dari sini kredit lembaga keuangan biasanya bank bisa dijamin oleh lembaga penjamin atau perusahaan penjaminan. Kredit dari operasi menjawab itu bisa dijamin oleh perusahaan kredit KPL bisa dijamin oleh perusahaan penjaminan penerbitan surat utang obligasi bisa dijamin oleh perusahaan penjaminan.
Kebenarannya harus di aja. Kemudian biasa juga kalau masih ada sana bisa diinvestasikan, investasi macam-macam, khusus saudara syariah, kemudian saudara Indonesia, saudara obligasi, saham, intinya ini ya, kalau saudara punya keahlian dalam investasi, syukur-syukur kalau punya sertifikasi dalam investasi, maka sudah bisa pada lembaga penjaminan dalam kapasitas manajer investasi yang akan perusahaan jaminan untuk melakukan investasi yang belum terpakai. Yang sampai dengan tahun 2025 ini di Indonesia ada 23 perusahaan jaminan, satu yang gede milik negara BUMN, kemudian ada 17 perusahaan jaminan yang konvensional, kemudian ada 2 perusahaan jaminan syariah, tentunya ada yang perusahaan, ada yang unit usaha syariah tadi, perusahaan jaminan non syariah. Kemudian untuk perusahaan yang konvensional kedua, sementara perusahaan yang syariah ada bagaimana dua adalah unit usaha jaminan, sementara nama adalah unit usaha syariah perusahaan jaminan. Pertanyaannya bertiga. Contoh-contoh perusahaan jaminan adalah contohnya. Jadi kalau saudara Sumatera Tol ya, Jalan Tol itu ada Jambu, ya, kemudian Jambu itu adalah perusahaan penjaminan BUMN, ya, BUMN. Kemudian ada jam-jam Jatim, jam-jam Jateng, jam-jam Jakarta, jam-jam NTT, macam-macam sekali. Ada perusahaan jaminan milik beberapa perusahaan milik daerah. Yang banyaknya dalam bahasa tadi. Ya, kemudian kalau semasa adalah perusahaan jaminan pada perusahaan swasta. Ya, dari adalah tiga contoh dari perusahaan penjaminannya pertama adalah Samsung yang bukan BUMN, kemudian ada Samsung yang banyak sekali namanya disesuaikan nama daerahnya, sudah jelaskan ada NTT adalah perusahaan milik daerah, kemudian yang swasta adalah 19. Ini adalah perusahaan jaminan. Yang terakhir adalah olahraga. Itu saja. Terakhir adalah politik. Kira-kira. Lembaga biaya ekspor Indonesia atau istilahnya Exim Bank Indonesia. Di Indonesia ada 1 sampai 3 di
Indonesia hanya satu lembaga pembiayaan Indonesia, yaitu Indonesia Exim Bank ini. Ini adalah dasar Exim lembaga pembiayaan ekspor, ya, Undang-Undang tahun 2009, ya, kemudian tahun 2009 itu ada lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, ya, PMKK Perbankan Keuangan, ya, kemudian tahun 2015 itu ada POJK tentang penggunaan dan pengawasan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Pertanyaannya adalah lembaga yang berfungsi mendukung program ekspor nasional dan pembiayaan ekspor nasional. Sesungguhnya adalah melakukan pembiayaan atau pendanaan yang sifatnya nasional. Jadi nasional ini adalah yang melibatkan pihak Indonesia di luar Indonesia. Harus ada pihak Indonesia nya. Tidak boleh dia ada ekspor di mana ekspornya di mana Malaysia, impornya Jepang, kemudian dia ditanya oleh LPI atau Indonesia terdaftar di. Yang diperbolehkan adalah kegiatan ekspor impor mana salah satu pihaknya adalah di Indonesia, salah satu pihaknya di Indonesia. Secara kelembagaan LPI itu pada peraturan kelembagaan, lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan. Jadi apa namanya kelembagaannya, pengaturan kelembagaannya itu dasar pada berbagai macam undang-undang tentang perbankan dan sebagainya. Karena apa namanya lembaga pembiayaan ekspor itu juga melakukan atau misalkan ya menggunakan bank garansi, bank garansi itu biasanya dikeluarkan oleh bank, cuma kemudian untuk pembiayaan ekspor namanya garansi proyek. Tapi kalian ini bank garansi yang dikeluarkan karena aturan mengenai garansi proyek, kemudian untuk peraturan mengenai garansi di perbankan, kemudian asuransian, beberapa kegiatan undang-undang ekspor terkait dengan jaminan oleh karena kemudian perusahaan atau lembaga pembiayaan ekspor juga ada mengenai asuransi. Artinya kalau kita membahas banyak sekali ada yang menjadi operasional dari berbagai macam lembaga keuangan itu hampir semuanya atau sebagian besar yang akan berlaku untuk lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Ini adalah tugas dan fungsi dari LPI yang pertama adalah mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan dan dalam rangka menghasilkan proses dan pembiayaan ekspor. Jadi ada aktivitas yang nantinya melibatkan transaksi antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing dan perusahaan luar negeri. Kemudian yang berikutnya adalah pembiayaan adalah transaksi proyek yang terlibat dalam pembiayaan perbankan, tetapi memiliki prospek. Istilahnya adalah non-bankable atau visible, non-visible untuk peningkatan ekspor nasional. Biasanya UMKM, perusahaan yang membuat produk berorientasi ekspor, tapi pada umumnya mereka
non bankable ya non bankable ya UKM itu kan kalau lihat dari laporan keuangannya kan usah dulu gitu jangan kan UKM dimanapun kadang-kadang ada apa namanya secara laporan keuangan masih buruk ya kepemilikan aset masih lumayan dan ini kalau usaha ini punya potensi untuk menjual barang ke luar negeri misalkan ekspor itu bisa didanai atau dibiayai oleh BI yang non-bankable but visible. Kemudian yang berikutnya adalah membangun pemerasan bank yang dilakukan oleh bank-bank lembaga keuangan dalam menyediakan pembiayaan bagi eksportir yang secara bermanfaat untuk potensial dan atau penting dalam pengembangan ekonomi. Jadi namanya lembaga biaya ekspor bisa menurunkan garansi bagi penerbitan LC misalnya. Jadi apa namanya kalau suatu perusahaan ingin menjual melaksanakan ekspor ke luar negeri ya maka kemudian mekanisme pembayaran bisa melalui LC di mana LC itu nantinya akan apa namanya diterbitkan oleh bank-bank negara importir ya bank-bank importir. Nah, negara importir di luar negeri di Malaysia di Singapura dan sebagainya kadang-kadang sangat butuh garansi bahwa nantinya ya si importir itu membayar atau melakukan pelunasan atas pembeliannya ya ekspornya. Nah, jaminan itu kemudian bisa diberikan oleh lembaga pembiayaan ekspor di lembaga pembiayaan ekspor garansi bank yang nantinya akan menerima LC yang terkait dengan pelunasan dari impor kepada bank yang menerima LC. Kegiatan usaha yang pertama adalah kegiatan pembiayaan. Pembiayaan itu bisa bentuk pembiayaan atau berusaha ekspor. Misalkan perusahaan yang berorientasi ekspor itu butuh untuk mendatangkan barang ya butuh lahan butuh persediaan ya karena catatan bahwa nanti setelah barang terjadi dan setelah barang itu sudah kemudian barang itu ekspor maka ini bisa menyediakan pembiayaan modal kerja ya termasuk kalau misalkan ya bahannya harus dibeli dari luar negeri bahannya dari luar negeri khususnya tidak diekspor ke luar itu juga bisa mendapatkan pembiayaan negara ekspor ya kemudian yang berikutnya adalah pembiayaan investasi ekspor ya misalkan ada perusahaan Indonesia UKM usaha kecil atau menengah ya yang kemudian membutuhkan barang-barang butuh untuk mesin peralatan butuh untuk investasi dengan catatan bahwa barang hasil dari pengolahan barang yang telah menggunakan mesin yang tadi itu nantinya akan diekspor ya maka kemudian pengadaan apa namanya peralatan atau pengadaan mesin itu bisa didanai dengan pembiayaan investasi ekspor. Atau lain-lain dia yang akan diekspor. Ya. Kemudian yang punya adalah kredit. Nah, kredit itu kredit yang diberikan kepada pembeli itu dari orang-orang yang dari negeri pengimpor, ya importir. Jadi kredit yang diberikan ada importer fasilitas yang disediakan untuk importer yang dilarang. Jadi supaya kemudian barang bisa laku, yang kadang-kadang importer di luar negeri atau dikasih fasilitas kredit supaya yang mau beli barang dari Indonesia namanya bias kredit ya.
Kemudian biaya finance ya, dengan menggunakan SPBN, perspektif mandiri, ini dalam apa istilah lainnya yaitu lokalnya. Nasional ya atau lebih level biasa, level untuk penjualan ekspor impor. Ya. Sih biasa SPBN dan lembaga ini sudah banyak mengajarkan pada materi lain. Kemudian selain pembiayaan, LPI juga bisa melakukan kegiatan jaminan, yaitu yang pertama adalah penjaminan proyek dari jaminan atas kewajiban sesuai dengan pokok antara saksi dan penerima proyek antara saksi dan penerima jaminan. Jaminan itu pihak-pihak yang berkewajiban penerima jaminan itu adalah pihak yang punya hak. Ya, cuma ini kaitannya dengan proyek. Kalau yang kedua ini kaitannya dengan pembiayaan. Jadi kalau dalam pembiayaan kita sedang memiliki fitur. Ya, nanti masing-masing ada fitur. Nah, untuk pembiayaan proyek ini biasanya masing-masing istilahnya adalah user. Ya, sementara untuk yang punya kewajiban itu adalah kontraktor. Penyedia jasa. Jadi pembiayaan proyek itu diperlukan pengenalan pembiayaan. Atau misalkan ada kontraktor Indonesia yang ikut yang ingin ikut tender pengadaan atau ingin ikut tender pembangunan pabrik di Malaysia. Ya, investornya Indonesia. Kemudian ada proyek pembangunan pabrik di Malaysia yang Kalimantan itu, ya Kalimantan Utara itu. Kemudian investor asal Indonesia ini ingin melakukan atau ingin ikut tender pembangunan pabrik di wilayah Malaysia. Jadi kontraktornya dari Indonesia, usernya dari luar negeri. Jaminan dari jaminan harus disediakan oleh kontraktor agar yang bersangkutan untuk kemudian dapat dinyatakan layak untuk mengikuti tender. Jadi kalau misalkan tadi ya hisap dari Kalimantan mana itu ya hisap dari Kalimantan mana namanya Pak Prabowo itu. Kemudian ini tender berkali-kali dia mana Sarawak ya. Maka kemudian LPI bisa menerbitkan jaminan tender atas nama Hisam ya yang akan tahu bersangkutan itu layak atau baik visible untuk mengikuti proses pengadaan pabrik, proses pembangunan pabrik di wilayah Sarawak. Dalam rangkanya kalau banyak satu jadi misalkan ada contoh dari itu karena kontraktornya dia ada dulu ya jadi calon kontraktornya ada dulu. Nah pada waktu pemerintah ini dilarang bahasa operasionalnya di lapangan namanya lelang proyek. Nah sebelum mereka mengikuti tender oleh proyek mereka harus memberikan jaminan tender dalam kasus kontraktor dari negara berbeda kontraktornya dari Indonesia yang bisa dilakukan bisa diberikan oleh LPI. Demikian juga jaminan pembayaran uang muka. Nantinya akan dilakukan pembayaran uang muka. Kalau uang muka itu yang pada dasarnya LPI bisa menerbitkan jaminan bahwa nanti user akan membayar uang muka kepada kontraktor sehingga sebelum kontraktor melakukan kegiatannya
Jangan mereka akan membawa uang kakak. Sekali lagi kalau BNPB adalah user, ya terima ini adalah user. Janjinya adalah user. Terima ini adalah kontraktor. Kemudian yang adalah memeliharakan ini apa namanya? Jaminan bahwa nantinya akan dilakukan pemeliharaan sebagaimana kebutuhan proyek. Jadi kita ini misalkan proyek yang kita selesaikan, ya. Jadi ada proyek pemasangan itu ada yang namanya masa operasional, masa konstruksi, ya, ini namanya masa konstruksi. Ada masa waktu di mana kontraktor akan melakukan pembangunan dulu sampai dulu selesai dengan rencana, ya. Nah, setelah masa konstruksi selesai, itu ada namanya masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan. Pemeliharaan. Ya. Jadi setelah pembangunan itu selesai, ya itu operator dia akan meninggalkan kontraktor pemeliharaan akan menunggu, ya dalam kasus biasanya masa pemeliharaan itu 6 bulan. Ya, masa pemeliharaan itu 6 bulan. Nah, selama 6 bulan setelah konstruksi selesai, ya, maka tugas kontraktor adalah melakukan perbaikan atau penyempurnaan atas defek yang ada pada suatu proyek. Kalau di report itu kan defeknya dia masalah yang kemarin masih dijelaskan itu ya pelaknya ini dia nah ini kemudian ini nah itu namanya efek ya ketika sempurna kerjaan ya. Nah tugas dari kontraktor itu kemudian selama pemeliharaan itu memperbaiki defek pada suatu proyek, ya. Nah, dalam jangka waktu 6 bulan kan seluruh defek itu sudah bisa diperbaiki, ya. Seluruh defek itu sudah bisa diperbaiki. Nah, setelah 6 bulan ini kemudian proyek itu akan 100% di SSTK itu serah dimakan kepada user. Bagaimana kalau kemudian kontraktor nggak tanggung jawab? Ya. Kalau kontraktor nggak tanggung jawab, ya ketika pemeliharaan itu dilaksanakan sendiri oleh user. Adalah contoh kita lihat misalkan beberapa kontraktor yang di CC kontraktor yang akan selesai setting ada beberapa defect atau perusahaan kalau sudah lihat di kitnya hasil ini kawan itu list untuk ya kita kan ada dosa kemudian harus ditutup dengan bahan lain. Sebenarnya tugas dari kontraktor untuk memperbaiki, ya, karena ada defek tidak bisa diselesaikan oleh kesalahan error, ya. Maka tugasnya kontraktor memperbaiki. Nah, kalau kontraktornya nggak tahu jawab, akhirnya siapa yang memperbaiki?
Ya, dari yang perbaiki nama berarti ada biaya pemeliharaan. Nah, santunan pemeliharaan itu tinggal pemeliharaan ini digunakan dalam rangka memproteksi user yang memproteksi user sehingga nanti kemudian pemeliharaan dari pemeliharaan yang dilaksanakan oleh kontraktor itu tidak sempurna. Apakah mungkin kontraktornya akan coba dari melakukan pemeliharaan. Jadi untuk pemeliharaan yang diganti oleh lembaga berbagai ekspor Indonesia. Contoh kita ya akan diganti oleh di masalahnya kalau LPB itu harus salah satu pihak harus di kira-kira pembinaan proyek. Kemudian yang punya dalam pembinaan proyek ini dengan namanya penjadian proyek dalam pembinaan ini melibatkan pihak-pihak yang ada di Indonesia dan pihak dari luar negeri, mungkin eksportir dari Indonesia yang dari luar negeri, atau mungkin anak bank Indonesia dari luar negeri dengan LC. Kemudian ada masalah yang ada pembinaan perpapanan. Misalkan memastikan bahwa biaya perpapanan itu akan terbayar semua, memastikan bahwa barang itu bisa dikeluarkan dari data pelayanan jaminan dan kepapanan. Kemudian yang berikutnya ada asuransi, dikatakan untuk berdasarkan namanya asuransi. Jadi asuransi yang dilaksanakan oleh LPI adalah yang pertama asuransi pendapatan guru. Meskipun namanya asuransi ya pengaturannya sesuai dengan tahun ada. Kemudian yang adalah asuransi proteksi utang dagang yang terkait dengan potensi kegagalan dari pembeli, kegagalan dalam pembeli untuk bersifat. Jadi kalau dari sisi beli, dari berbeda ada kredit, untuk sisi ekspornya namanya proteksi utang dagang. Dua-duanya dipakai. Berdua-duanya dibantu. Kemudian ada asuransi investasi luar negeri. Jadi kalau misalkan ada perusahaan Indonesia yang ingin investasi di luar negeri, bisa diasuransikan atau bisa dijamin oleh BI. Jadi investasi yang bisa dijalankan adalah FDI, Direct Investment, yang misalkan orang-orang Indonesia atau pemimpin investasi Indonesia yang ingin membeli hak usaha dari salah satu perusahaan yang membeli perusahaan dari saham yang beredar, perusahaan kapitalisasi ini karena yang disampaikan oleh LPI. Demikian juga beberapa penjual misalkan LPI memberikan kredit kepada perusahaan di Singapura, karena itu dijamin oleh LPI yang kemudian sebagai kemudian di sini proteksi misalkan di pemeliharaan perusahaan menjadi perusahaan negara, semua perusahaan yang ada di Singapura dinasionalisasikan. Kemudian dinyatakan Indonesia yang terdiri 10% saham perusahaan yang dimiliki terdaftar di LSE, kemudian jadi proteksi. Kemudian dengan transfer terus berulang oleh negara suatu misalkan seperti kasus di mana Filipina ya perusahaan Jerman yang melakukan pembangunan dari Filipina dan konsorsium KSO. Kemudian
kemudian oleh pemerintah finansial secara dia dikatakan masing-masing bukan bisa memberikan perusahaan di Jerman. Dalam hal ini seandainya ada perusahaan Indonesia kemudian berkontrak bangunan dari pabrik di Malaysia, kemudian dia oleh Malaysia pabriknya ditutup atau dibatalkan, ada kontrak yang diambil oleh negara investasi, masing-masing bisa ikuti proteksi yang bisa diambil oleh LPI ini, yang berang dan perang itu semuanya ini bisa kali itu yang kemudian dia diproteksi oleh potensi tidak membelinya modal yang diproteksi oleh LPI. Kemudian LPI juga memberikan solusi yang UKM yang punya potensi bisa diberikan pada gambar konsultasinya lagi bisa ekspor dan UKM ekspor dan sebagainya. Itu sebenarnya KPI yang kita sudah masalah Jerman yang macam-macam dari negara serta perbankan dan langkah ini silakan dari perusahaan BUMN. Kemudian bagaimana untuk memberikan usaha kemudian wajib berasal dari KPI, kemudian dia sudah harga penampanan dan pengusulan dan bank teknologi, kemudian dia bank ini. Nah, ini kita lihat bahwa di LPI dibutuhkan startup atau karyawan yang punya keterampilan di bidang manajemen investasi. Mungkin bisa belajar dari KPI tanpa punya pemahaman mengenai manajemen investasi. Nilai bisa saja satu, vaksin bisa saja satu, BUMN, tapi ini adalah sasarannya. Mau satu lagi untuk masuk salah satu titik. Jadi ada salah satu kata, kemudian kantor wilayahnya ada salah satu dan masyarakat. Kantor sasarannya juga ada Makassar dan Perwakilan, ada Batam, Basakan dan Balikpapan. Itu LPI. Selesai. Kira-kiranya bagaimana lembaga khusus dari ini kita bahas yang saya sudah tahu ini akan penjelasan sama sekali ya. Jangan penyimpanan kemudian ada pembiayaan ekspor Indonesia. Sekali lagi itu adalah pasar sapi sudah ada proses yang ini aja ini lihat ini karena fungsinya adalah untuk membawa pasar dan mendeteksi pasar sapi sudah ada. Saya berharap sudah seperti kali-kali ya sepuluh pagi ya dosa UNER yang angkat ke UNER saya direkturnya bagian biaya ekspor saya direkturnya sarana pendidikan saya kerja di jam kerja dan misalkan mudah-mudahan itu ya kalau ada pertanyaan ya saya akhiri terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.